Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara. Kemarin kita sudah selesai dengan Kejadian 38 ya. Pembacaan semalam itu tentang bagaimana persinahan dari Yehuda bersama dengan Tamar, anak menantunya sendiri. Dan kita akan lanjut sekarang Kejadian 39. Di sana judul perikopnya adalah Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kemarin kita sudah membaca, saudara, ya, bagaimana Yusuf itu dibenci oleh keluarganya, lalu dijual sebagai budak, ya. Dan ketika dia dijual sebagai budak, ya, akhirnya Yusuf mulai berjalan, ya, di dalam rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Dan sekarang Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kita tahu bersama ceritanya. Akhirnya mereka menjual Yusuf kepada orang dari Mesir. Judul perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail, ya. Jadi ya, Yusuf dijual dan dibeli oleh Fir'aun, saudara. Pegawai istana Fir'aun membeli Yusuf dari tangan orang Ismail, ya, yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan, saudara, Yusuf akhirnya dibeli dari satu tangan berpindah ke tangan lain, ya, tapi kita percaya bahwa itulah rencana Tuhan. Sekalipun terjadi, saudara, yang tidak mengenakan, pindah dari tuan yang satu ke tuan yang lain, dia dijual sebagai budak, tapi orang-orang yang disertai Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, itu pasti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, sehingga tidak perlu takut, saudara. Yusuf dijual dari orang Ismail, dijual ke tangan orang pegawainya Fir'aun, saudara, ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Kalau kita menjadi orang-orang disertai Tuhan, maka apa yang kita lakukan berhasil dan nama kita, ya, bisa, saudara, dibawa Tuhan naik sehingga orang-orang boleh melihat, ya, keberhasilan itu. Kita tahu bersama, saudara, di sini Mesir kuno itu adalah sebuah negeri dengan banyak kontras, ya. Rakyatnya sangat kaya dan ada juga yang sangat miskin. Tidak banyak golongan, ya, menengah. Yusuf ternyata bekerja melayani Potifar, seorang pejabat sangat kaya dalam pemerintahan Fir'aun. Keluarga-keluarga kaya seperti Potifar membangun rumah-rumah yang 2 atau 3 tingkat tingginya dengan taman atau balkon yang indah. Mereka menyukai hiburan yang langsung ada dalam rumah mereka, saudara, ya. Sementara mereka dikatakan di sini memilih buah-buahan yang enak dari mangkuk yang mahal, ya. Padahal kan kalau kita lihat bersama, saudara, di sini ya, Yusuf itu dibawa dari tanahnya menuju ke Mesir. Ya, dan Mesir kuno ini, ya, sebuah negeri dengan banyak kontras. Ada yang rakyatnya kaya banget, ada yang miskin banget. Ya, dan keluarga-keluarga kaya seperti Potifar ini, mereka membangun rumah itu, ya, memang besar-besar, saudara, ya, di rumah. Sementara, ya, semua mereka itu pakai mangkuk-mangkuk yang mahal. Mereka mengelilingi diri mereka dengan vas-vas dari marmer, lukisan, permadani yang indah-indah, dan kursi yang diukir dengan tangan. Makan malam juga disediakan dengan peralatan makan dari emas, ya. Dan ruangan-ruangan diterangi dengan lampu-lampu yang terbuat daripada emas. Pelayan-pelayan seperti Yusuf bekerja di lantai 1, sementara keluarga menempati ruangan di lantai 2. Jadi Yusuf waktu itu berada di rumah Potifar, singkat cerita, karena seizin Tuhan dia dijual dan dibeli oleh pegawainya Fir'aun, yaitu Potifar. Lalu di sana dikatakan, saudara, Yusuf itu disertai Tuhan, maka apa yang dia lakukan itu semua berhasil. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa tuannya membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Jadi kita melihat di sini saudara, orang yang disertai Tuhan itu orang lain akan melihat. Di sini dikatakan karena Potifar melihat ya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil semua yang dia kerjakan, dikatakan maka Yusuf mendapat kasih karunia dari tuannya untuk saudara. Ya, dia itu diberi kepercayaan yang lebih besar lagi, diberikan seluruh kuasa atas rumahnya. Ya, dikatakan semuanya itu, semua milik dari tuannya itu ada di dalam kuasanya Yusuf, saudara. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Perhatikan baik-baik, orang yang disertai Tuhan, apa yang dia lakukan berhasil, lalu Tuhan memberikan perkenanannya. Jadi di mana saja dia berada, Tuhan berada di sana. Itu wow, saudara. Bahkan di sini dikatakan akhirnya itu Yusuf, saudara, dia tuh diangkat oleh Potifar ini karena ya walaupun dia tidak berasal dari orang yang punya pengalaman kerja, tapi Yusuf disertai Tuhan sehingga dia lakukan semuanya berhasil. Maka Potifar memberi kepercayaan atas seluruh miliknya, seluruh ya punyanya diserahkan ke dalam tangannya Yusuf. Saudara, dikatakan di sana ya ayat yang ke-6, segala miliknya ya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Jadi dia ini merasa melihat Yusuf diberkati dan disertai Tuhan sehingga dia berikan kepercayaan. Dan benar saja terjadi ketika dia memberikan Yusuf kepercayaan, maka rumahnya diberkati, usahanya diberkati. Semua yang dia lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita juga berdoa dimanapun kita berada boleh mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan yang sejati, saudara ya. Bahkan di sana dikatakan, ya Yusuf itu tidak diberikan kuasa apapun ya, walaupun ya Potifar sudah maksudnya saudara di sana dikatakan Yusuf itu diberikan kuasa apapun ya, kecuali yang tidak diberi kuasa itu hanya istrinya ya. Dia bilang semua itu ada dalam kuasanya kecuali istriku sendiri, kata Potifar. Lalu dikatakan di sana, ya segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Luar biasa, dia sudah nggak usah memikirkan yang mumet, semua sudah diambil alih Yusuf, dia hanya mikir makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wah, ini saudara, Yusuf itu cakep dan juga kelakuannya baik. Jadi sudah ya, ini idaman dari semua ibu-ibu untuk dijadikan menantu pasti ya. Sudah ganteng, kelakuannya baik lagi saudara dikatakan. Ya, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Ya, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkannya ke dalam segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di dalam rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, kata dia. Bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf itu masih memiliki roh takut akan Tuhan. Sekalipun ya Om Potifar sudah memberikan semua kepercayaan kepada Yusuf, tapi Yusuf tidak menyalahgunakan kepercayaan itu. Saudara, hati-hati kalau kita ini mendapatkan kepercayaan dari Tuhan, jangan disalahgunakan kepercayaan itu ya. Mari kita sungguh-sungguh hidupi, karena tanggung jawab itu adalah ya, kepercayaan itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yusuf digoda oleh nyonyanya sendiri, Tante Potifar, karena memang Yusuf itu parasnya elok, kelakuannya baik lagi. Ya, lalu Yusuf digoda saudara, dikatakan di sana ya istrinya menggoda Yusuf, istrinya Om Potifar.
Dan Yusuf sadar berkata, semua diserahkan padaku, aku tuh tidak mau jadi orang yang berkhianat apalagi pada Tuanku sendiri. Lalu saudara di sana dikatakan ayat yang ke-10 ya, di sana firman Tuhan bilang, kita tahu bersama tadi Yusuf sudah tidak ya mau menggubris ya apa yang tante Potifar godakan kepadanya ya, bahkan di rumah ini kata Yusuf ya tidak ada yang lebih besar kuasanya. Semua diserahkan dalam tanganku kata Yusuf. Bagaimana mungkin Yusuf melakukan ya kejahatan, kebebalan seperti yang ditulis di firman Tuhan ya, di mana yang godain itu malah tante Potifarnya saudara. Ya dikatakan bahkan di rumah ini Yusuf bilang ya tidak ada yang lebih berkuasa selain daripada aku diberikan oleh suamimu. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu terus membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi walaupun tiap hari dibujuk sama tante Potifar ya, Yusuf tidak mau. Yusuf bilang tidak mungkin saya melakukan itu. Saudara, kita melihat ya di sini akhirnya istri Potifar tuh gagal untuk merayu Yusuf ya, yang menolak godaan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan dosa terhadap Allah. Yusuf tidak mau menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati tuannya. Yusuf tidak berkata aku akan menyakitimu atau aku akan berdosa kepada Potifar, tidak. Tapi ya Yusuf berkata bahwa ya dia takut dengan berbuat demikian itu dia berdosa kepada Allah. Yusuf berkata ya bahwa kepada Allah dia takut untuk ya menerima penghukuman dari Allah kalau dia melakukan dosa yang sebejat itu. Ya jadi istri Potifar gagal merayu Yusuf saudara ya, dan akhirnya Yusuf menolak godaan tersebut ya dengan mengatakan bahwa ya dia tidak ingin kalau Tuhan itu meninggalkan dia. Jadi dikatakan di sana ya ayat yang kedua, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 di sana dikatakan tadi sudah baca, bahkan di rumah itu ya tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada aku kata Yusuf. Bayangkan loh, Potifar memberikan segala kepercayaannya. Dan akhirnya ya Yusuf menang saudara, menolak itu. Bahkan di sana dikatakan kalau kita baca lagi ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu, dan ya Yusuf itu memilih untuk tidak bersetubuh dengan istri dari Potifar itu. Kita melihat hari ini di sini saudara bahwa seorang yang disertai Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan tuh pasti memiliki integritas. Sekalipun tidak ada yang lihat. Mungkin tante Potifar bilang gak ada yang lihat, suamiku lagi pergi kerja, ayolah kita tidur. Tapi Yusuf tetap memegang satu kunci bahwa Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan, karena itu hati-hati. Tidak semua saudara orang mencari Tuhan itu mencari kebenaran. Alkitab berkata Yusuf itu orang yang takut akan Tuhan, dia disertai oleh Tuhan sehingga apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan karena Potifar melihat bahwa Yusuf itu diberkati dan disertai Tuhan, dia memberikan segala ya kuasa atas miliknya di dalam rumahnya ya, kecuali istrinya. Tetapi ketika dilihat ya oleh tante Potifar, Yusuf ini sikapnya manis, parasnya elok ya. Ganteng, baik lagi. Akhirnya dia digoda oleh tante Potifar ya, tetapi Yusuf tetap memiliki rasa takut akan Tuhan. Dan akhirnya ya Yusuf dari hari ke hari terus ya, di Alkitab berkata tuh dari hari ke hari. Kemarin kita baca ayat 10 yang terakhir ya. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Dari hari ke hari berarti tiap hari digoda saudara. Tapi Yusuf tidak mau. Yusuf memiliki takut akan Tuhan. Ya, dan dia akhirnya menang. Yusuf berusaha terus untuk menghindari istri Potifar sebisa mungkin. Dia menolak bujukan dari perempuan itu dan akhirnya dia lari daripadanya. Memang kadang-kadang saudara ya, kita itu tidak cukup hanya menolak godaan, tetapi kita juga harus lari dari godaan itu.
Ya, istri Potifar tuh gagal merayu Yusuf ya, dan yang akhirnya menolak godaan tersebut dengan mengatakan bahwa hal itu adalah dosa terhadap Allah. Ya, Yusuf itu berkata, "Aku tidak mau menyakitimu dan aku akan berdosa kepada Potifar atau aku akan berdosa terhadap diriku sendiri." Ya, Yusuf menyadari benar. Dia berkata, ya, bahkan di rumah ini suamimu sudah memberikan kepadaku seluruh kuasa. Ya, dan Yusuf berkata, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf bukan takut kepada Potifar, tetapi dia takut kepada Allah. Dan kita akan lanjutkan ayat 11 berkata, "Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah." Ya, jadi nggak ada orang di rumah saat itu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ya, 13, ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari ya seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Saudara lihat ya betapa jahat istri Potifar ini ya, karena dia tidak berhasil menggoda Yusuf. Akhirnya dia memfitnah Yusuf, saudara ya. Orang itu kalau sudah dikuasai dosa ya, dia dapat melakukan segala macam cara. Dia benci karena Yusuf tidak berhasil digoda-goda, akhirnya dia fitnah. Ketika dia menarik bajunya Yusuf dan Yusuf lari keluar, lalu dia pura-pura berteriak dan berkata dia mau diperkosa oleh Yusuf. Kita lihat di sini Yusuf ya dengan tegas menolak dosa. Tidak ada orang di rumah saat itu, Alkitab berkata. Yusuf berusaha menghindari istri Potifar sebisa mungkin ya, menolak bujukan sampai akhirnya lari daripadanya. Jadi ingat ya bapak-bapak dan semua pria-pria di sini lari dari dosa. Demikian juga ibu-ibu, ini bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Kalau banyak yang WA atau SMS atau inbox ya gelap dan ya merayu-rayu, itu harus cepat ditolak dalam nama Tuhan Yesus ya, terutama bapak-bapak. Digoda aja harus melari, apalagi menggoda. Jangan menggoda bapak-bapak ya. Bertobat supaya tidak jatuh dalam dosa kenajisan dan percabulan. Lalu dia memanggil seorang seisi rumah dan berkata bahwa orang Ibrani ini, coba lihat, dikirim ke sini untuk berniat jahat bagi keluarga kita ya. Dia ingin memperkosa aku. Lalu dia taruh baju Yusuf di sisinya, saudara, sambil menunggu sampai Potifar pulang. Ayat 17, perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Ya, kita lihat di sini saudara, tetapi dia bilang 18, ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saudara, kalau kita melihat di sini sebenarnya ya ada sesuatu yang aneh. Sebenarnya kan Potifar itu mengenal baik siapa Yusuf. Yusuf itu disertai Tuhan. Yusuf itu takut akan Tuhan, bahkan dari awal Potifar itu sudah menyatakan sendiri. Kalau juga model istri Potifar nih tukang ganggu ya laki-laki begini, sebenarnya kan juga Potifar tuh sebenarnya tahu istrinya itu orang seperti apa ya.
Di satu sisi pasti juga Potifar itu tahu bahwa mungkin di dalam hatinya Yusuf tidak melakukan hal itu. Tetapi mungkin ya Potifar juga malu ya melihat ulah istrinya seperti itu, dan pada akhirnya dia memilih untuk menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Tapi satu hal kita percaya sekali lagi ketika kita sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Alkitab itu berkata bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu seizin Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Yusuf itu di penjara adalah seizin Tuhan supaya dia boleh melihat. Ya, dan dia boleh mengalami janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena penjara adalah satu-satunya jalan untuk Yusuf bisa masuk ke istana raja. Tidak cukup bagi dia hanya ada di rumah Potifar sekalipun dia sudah menikmati segala ya yang enak di sana. Tapi Tuhan tahu ya dia membawa Yusuf ke Mesir itu bukan untuk ya dimuliakan di rumah Potifar, tetapi untuk dimuliakan di istana raja. Ya, karena Tuhan akan menggenapi rencananya atas kehidupan Yusuf dan juga keluarganya. Yusuf enggak protes, Yusuf menerima semua yang harus dia alami itu sebagai satu hal yang memang harus dia jalani. Karena ya jalan satu-satunya untuk menuju ke istana raja itu adalah pintu penjara. Ya, penjara itu adalah tempat yang suram, tempat yang buruk ya, tidak enak dalam penjara. Penjara juga digunakan menjadi rumah para pekerja paksa ya atau orang-orang yang dianggap ya jahat melakukan hal-hal yang tidak pantas. Yusuf ya tertuduh. Dia sedang menantikan sebuah pengadilan ya. Dan akhirnya saat itu orang-orang yang dipenjarakan dinyatakan bersalah sebelum ia terbukti tidak bersalah ya. Karena itu mereka harus dipenjara dan ia tidak mempunyai hak untuk mempercepat pengadilan. Bahkan juga orang ketika sudah dituduh begitu ya, apalagi yang melaporkan ini ya salah satu pegawainya Fir'aun, pegawai raja yaitu Potifar, dia orang yang kaya. Pastilah Yusuf langsung dipenjara, nggak tahu mau benar mau salah, pokoknya penjara dulu saudara ya. Kita tahu penjara itu tempat yang tidak enak, di mana di situ ada kekerasan ya, ada tertekanlah orang di penjara. Ya, karena tidak punya hak untuk bela diri, bahkan dia juga nggak bisa ya menyatakan. Mungkin secara manusia Yusuf bisa berkata, Tuhan, Tuhan. Ya, katanya menggenapi mimpi yang aku sudah ceritakan kepada keluargaku, malah apa yang aku alami itu kayak begini ya. Banyak orang yang dipenjarakan tidak pernah dihadapkan ke pengadilan saudara, karena pengadilan diadakan sesuka hati penguasa pada zaman itu. Yusuf berada di penjara lama sebelum dia diperhadapkan kepada Fir'aun. Dan kemudian dia dipanggil untuk menafsirkan sebuah mimpi, bukan untuk diadili malah. Kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf ya, orang yang disertai Tuhan. Sekalipun dia di penjara, sekalipun dia di tempat yang tidak enak, asal Tuhan menyertai itu akan berbeda. Ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Ya, Yusuf menjadi kesayangan saudara bagi orang-orang yang ada dalam penjara ya, bagi terutama dikatakan Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Orang yang disertai Tuhan itu akan disayang banyak orang. Orang yang disertai Tuhan itu akan dipelihara Tuhan bahkan lewat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Bayangkan, di dalam penjara pun karena Yusuf hidup takut akan Tuhan, disertai Tuhan, ya kepala penjara memberikan Yusuf kuasa terhadap semua tahanan. Ya, dan semua pekerjaan di dalam tahanan itu diserahkan kepada Yusuf. Ya, luar biasa saudara ya. Kenapa seseorang bisa dipercaya? Yang pertama karena dia disertai Tuhan. Yang kedua dia takut Tuhan. Yang ketiga apa? Pasti Yusuf rajin, bertanggung jawab. Inilah ciri-ciri orang yang ya dipercaya oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Tidak mungkin Yusuf akan dipercaya Tuhan kalau dia tidak sungguh-sungguh saudara.
ya punya karakter yang benar-benar diubahkan, karakter yang dapat dipercaya, karakter yang memang benar-benar ya memiliki integritas yang tinggi. Di penjara sekalipun dia mendapatkan kemuliaan, saudara ya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ini loh. Kalau kita itu hidup takut akan Tuhan, kalau kita itu disertai Tuhan, apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Ya, asal kita hidup sungguh-sungguh lurus di dalam jalan-jalannya. Jangan bengkok-bengkok. Jangan suka coba-coba yang macam-macam. Udah lurus-lurus aja. Jangan suka goda-godain perempuan kalau sudah beristri. Jangan suka godain suami orang, laki orang, istri orang. Jangan suka. Ya, atau mau digoda-goda, langsung tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan, maka kita akan menjadi orang disertai Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga hidup kita pun akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita akan renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan, kami belajar malam ini lewat kebenaran firman-Mu, bahwa saat kami hidup dalam perkenanan Tuhan, saat kami hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, maka Tuhan menyertai hidup kami, Tuhan menyertai langkah-langkah kami, bahkan di penjara sekalipun. Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga dia melihat bagaimana Tuhan memberikan kepadanya kepercayaan demi kepercayaan. Bahkan sekalipun dia diizinkan difitnah, Yusuf tetap tenang menjalani segala yang tidak enak, yang mungkin dia rasa sebagai sesuatu yang berat bagi dagingnya. Tapi waktu kami menjalaninya bersama dengan Tuhan, terutama saat kami hidup takut akan Tuhan, tidak ada yang perlu kami khawatirkan sebab Tuhan menyertai. Berkati Bapa untuk setiap kami malam hari ini, semua anak-anak-Mu yang terus setia mencari Engkau. Kami membawa rumah tangga keluarga kami, Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, agar Tuhan menyertai. Berkati para suami-suami hidup takut Tuhan, istri-istri takut Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan, sehingga tidak ada roh kenajisan, percabulan, bahkan dosa-dosa apapun di dalam hidup kami, sebab Tuhan menuntun hidup kami, ajar kami menghormati Engkau. Berkati Bapa untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, terutama keluarga besar kami, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kesembuhan yang dari Tuhan turun. Ampuni dosa pelanggaran kami dan sucikan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, kakek nenek kami, oma opa kami, anak-anak kami Tuhan, yang mereka yang belum mengenal Engkau, biar Engkau jamah dan lawat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus, turunlah atas hidupmu saudara mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin.